Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia MISD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sunarti SPD IMPD dengan anggota kelompok yaitu Hidayatur Rahmi, Lili Ramidas, Lydia Ramadhani, dan Puja Hidayati. Selamat menyaksikan. Nah, komponen kebahasaan, unsur-unsur yang melekat dalam sebuah bacaan atau informasi terkait ejaan dalam bahasa Indonesia. Berikut komponennya. Yang pertama, fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga semantik, yang keempat sintaksis, yang kelima wacana. Nah, komponen fonologi, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi yang terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Menurut hierarki suatu bunyi yang menjadi sebuah studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Secara umum, fonetik biasanya dijelaskan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa, yang memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembedah makna atau tidak. Penyebab adanya perbedaan makna bunyi dari komponen fonologi ada dua macam. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa perhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik. Fonemik yaitu identitas fonem sebagai identitas pembeda. Dasar bukti identitas fonem adalah yang dapat kita sebut fungsi pembeda sebagai sifat khas fonem itu. Sebagai contoh rupa dan lupa. Satu-satu pembeda di antara kedua kata-kata itu ialah menyangkut bunyi pertama R dan I. Yang kedua yaitu komponen morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik dalam fungsi gramatik, arti kata berdasarkan konteks penggunaan, maupun fungsi semantik, arti kata berdasarkan makna leksikal atau kamus. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Kemudian komponen sintaksis. Arti kata sintaksis berasal dari kata Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan teten yang artinya menempatkan, sehingga secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Komponen sintaksi berbentuk dari beberapa hal. Yang pertama frase, yang kedua klause, dan ketiga kalimat. Frase adalah sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Yang kedua klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Yang ketiga, kalimat adalah suatu ajaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Kemudian komponen wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. Persyaratan gramatikal dalam wacana akan terpenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina kohesian, maka akan terciptalah erensian. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif yaitu konjungsi. Kedua, menggunakan kata-kata ganti seperti dia, nya, mereka, ini, dan lain sebagai rujukan anaforis. Ketiga, menggunakan elipsis
Selain dengan upaya gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan koherens dapat juga dibuat dalam bantuan sebagai aspek semantik. Kemudian, wacana adalah satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Maksudnya adalah wacana ini satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembaca tanpa keraguan atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.